Oke, jadi plagiasi itu merupakan kata yang paling buruk dalam sebuah metodologi ataupun sebuah riset. Plagiasi itu artinya kita menghinakan pikiran sendiri dengan mencuri pikiran orang. Artinya akal sehat kita, kemampuan berpikir kita, kemampuan nalar kita tidak dimaksimalkan, tidak ditajamkan dengan argumentasi yang baik. Dan saya yakin ketika kita khususnya dalam hal riset maupun deskripsi dengan menggunakan plagiasi, maka ini akan berdampak kepada pengetahuan kita sebagai seorang sarjana. Karena biar bagaimanapun skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Baik, ciri sederhana yang bisa kita analisa bahwa skripsi ini merupakan sebuah plagiasi meskipun tidak sepenuhnya ya, bisa kita lihat dalam kajian teoritis. Karena memang kalau kita menulis skripsi pasti ada sumber-sumber rujukan seperti daftar pustaka. Namun jikalau kajian teoritisnya atau pada bab 2 itu lebih banyak jumlahnya daripada hasil riset kita, artinya skripsi kita lebih banyak mencuri pikiran orang daripada originalitas dari hasil riset kita. Kalau secara sederhana bisa saya katakan bab 2 itu halamannya lebih banyak daripada bab 4. Artinya teori yang dipakai jumlahnya lebih besar daripada hasil dari riset itu sendiri. Memang kita nggak bisa memungkiri kita perlu teori dalam hasil riset. Namun saya katakan bahwa teori itu adalah alat bantu berpikir. Kebanyakan alat bantu artinya kita nggak mampu berpikir. Atau seperti kita nggak bisa mengefisiensikan sebuah peralatan. Memboros-boroskan tanpa bisa menggunakan hal yang penting. Terkadang ada orang yang bangga menyebut dengan berbagai macam teori atau mungkin tahu banyak teori, seperti saya tahu teori dari George Edward Tree, saya tahu teori Commander Van Horn, teori Grindel, teori Ripley Franklin, teori William Endan. Terkadang ada orang yang bangga menyebutkan banyak teori biar terkesan ensiklopedis, padahal ensiklopedis itu atau ensiklopedia itu bukan teori tapi kumpulan teori. Bahkan bisa jadi di dalamnya termuat teori-teori yang bertentangan. Jadi intinya adalah ketika kita bisa memaksimalkan teori sederhana dengan hasil yang bagus ya, artinya kita skripsi kita tidak terlalu banyak mengutip punya orang tapi ada orisinalitas dari hasil riset kita. Ciri-cirinya bab 4 atau hasil riset itu lebih banyak daripada bab 2. Meskipun tetap tidak bisa dipungkiri kita nggak bisa lepas dari mengutip teori sebagai rujukan pada daftar pustaka. Yang berbahayanya adalah jikalau ada plagiasi bab 1, pendahuluan plagiasi, fenomena plagiasi, teori plagiasi sampai hasil plagiasi ya. Artinya ini akan bermasalah ketika nanti ada sidang skripsi. Apakah dia bisa mampu untuk menjawab pertanyaan penguji atau tidak? Karena semuanya berisi kebohongan. Jadi intinya adalah lebih baik kita menggunakan atau memaksimalkan potensi akal berpikir kita, orisinalitas, daripada kita mendapatkan gelar sarjana tapi dengan jalan kecurangan. Ini bisa jadi renungan buat kita semua. Baik, hoax itu sendiri sebenarnya secara sejarah berasal dari Alan Sokal yang sekarang biasa disebut juga sebagai Alan Hoax ya. Jadi dia seorang profesor fisika yang menulis sebuah artikel dengan nama samaran, nama anonim, di mana tujuannya dia bikin artikel itu untuk menguji dari profesor-profesor yang lain. Dia tulis sebuah artikel dengan tulisan yang sangat kacau, sangat berantakan dan sebagainya. Dan anehnya para penguji tulisan itu, para profesor-profesor yang lain itu
bangga-banggakan, bahkan mengatakan tulisannya bagus sekali. Padahal Alam Sokal itu sengaja membuat tulisan-tulisan yang tidak baik atau buruk, ya. Jadi tujuannya hoax itu secara sejarah adalah menguji kecerdasan dari para penguji. Ini kita juga sebagai penguji bisa mempertajam opini kita, bisa berusaha mempertajam analisa kita terhadap skripsi yang diuji, apakah memang ini skripsi yang originalitas atau memang skripsi yang plagiasi. Perlu ada semacam kecerdasan dari penguji untuk melihat sisi lain dan dalam skripsi mahasiswa yang ditulis. Dan sangat penting. Jadi intinya adalah lebih baik kita jujur meskipun sakit daripada kita berhasil tapi tidak jujur. Itu dari saya.